Nanti kamu kucingnya balik. Hati, berenang betot. Main ke anakku. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Yung di barang batet enggak. Aduh. Randa maju, maju. Mbak Silara. Lihat teman mandir. Mana saya pasukan lu, Mbak? Aku yukaan tuh, Das. Nah, kali ini tim Sinau Sejarah sedang berkunjung dan masih berkeliling-keliling di Kota Mojokerto, di Kabupaten Mojokerto, yakni tepatnya di Candi Wringin Lawang, maksudnya Gapura Wringin Lawang, yang berlokasi di Desa Jatipasar, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Nah, sebenarnya lokasi Gapura Wringin Lawang ini sendiri itu sangat dekat dengan jalan ini ya, jalan utama, yaitu bypass Mojokerto Jombang. Cuman agak sedikit masuk ke gang sekitar 100 meter. Nah, gapura ini sendiri dulu ditemukan sekitar tahun 1800-an. Mengapa dikasih nama atau mengapa diberi nama Gapura Wringin Lawang? Katanya menurut warga sekitar, dulu ketika ditemukan gapura ini itu berada di antara sebuah pohon beringin, bukan sebuah ya, dua buah pohon beringin yang mengapit. Kemudian karena posisinya seperti bentuk lawang, lawang itu dalam bahasa Jawa yang artinya atau di bahasa Indonesia akan menjadi pintu. Oleh karena itu, oleh masyarakat sekitar, situs cagar budaya ini disebut Gapura Wringin Lawang. Nah, gapura ini sendiri itu sebenarnya bisa disebut Candi Bentar. Kenapa demikian? Karena menurut catatan Pak Prof. Agus Arif Menandar, Candi Bentar itu adalah sebuah candi yang seolah-olah terbelah menjadi dua, yang sebenarnya adalah gapura. Nah, gapura ini juga merupakan satu-satunya gapura yang dapat ditemukan dari peninggalan masa kerajaan Majapahit. Orientasi gapura ini sendiri yaitu dari timur ke barat dengan ketinggian kurang lebih sekitar 15,50 meter tinggi ke atasnya, dan untuk dana bagian bawahnya yaitu berbentuk
persegi kalau tidak salah ini ya. Selain itu tadi saya coba keliling-keliling di depan pos jupel, terdapat beberapa batu andesit. Nah, ketika saya konfirmasi kepada Bapak juru peliharanya, ternyata memang batu andesit itu ditemukan di sekitar Candi Waringin Lawang ini sendiri. Karena jika kita lihat memang secara dominan bangunan gapura, maksud saya ya, bangunan gapura Waringin Lawang ini berbahan dasar bata merah. Akan tetapi ada beberapa bagiannya yang memang terbuat dari batu andesit. Di bagian timur, di bagian sisi timur terdapat sebuah batu andesit yang menonjol. Nah, ketika saya tanya, ternyata katanya dulu itu kemungkinan adalah sebuah tempat yang memang sengaja dibuat sedemikian rupa untuk tempat duduk para penjaga ketika menjaga gapura ini, untuk mengawasi siapa saja yang lalu lalang atau yang keluar masuk ke area sini. Nah, untuk fungsi dari gapura ini kan memang sebagai pintu masuk. Nah, pintu masuk menuju kemana? Ternyata di sekitar gapura ini sendiri, katanya, kata juru pelihara, kata Bapak juru peliharanya, memang banyak ditemukan sumur-sumur kuno. Jadi kemungkinan gapura ini adalah pintu masuk menuju pemukiman masa kuno dulu. Nah, jika dilihat dari sisi kanan kiri atau dari bagian utara dan bagian selatannya, memang terlihat ada beberapa bagian yang dia itu sepertinya memang tidak rata, dan kalau kita analogikan paling tidak itu terdapat sebuah tembok di antara gapura ini yang memang mengelilingi suatu wilayah. Selain itu juga di sekitar gapura Waringin Lawang ini sudah banyak ditemukan bata-bata merah yang berserakan di permukaan tanah. Begitu. Nah, untuk pemugarannya sendiri memang jika kita teliti melihatnya, banyak sisi-sisi bangunan gapura ini yang batanya tidak sama. Nah, yang bagian bawah memang menurut Bapak jubelnya tadi juga, gapura yang bagian utara ini ketinggiannya memang dulunya waktu pertama kali ditemukan agak rendah, jadi tidak imbang gitu loh. Nah, ketika sekitar tahun 1991 atau kurang lebih tahun segitu, gapura ini sempat diekskavasi. Butuh waktu 5 tahun untuk mengembalikan bentuk gapura ini seperti aslinya. Dan juga jika teman-teman berkeliling ke sekitar candi ini, ke sekitar gapura ini, ada beberapa panel-panel yang kosong. Kemungkinan juga panel-panel ini belum selesai dikerjakan. Kemungkinan juga panel-panel ini disediakan untuk menulis beberapa relief cerita, akan tetapi sepertinya pembangunan candi ini memang belum selesai, jadi panel-panel itu masih kosong, belum ada gambar atau relief apapun. Ada bagian yang menarik kalau menurut saya. Jadi di bagian barat gapura ini, di sisi baratnya, di bagian kanan kiri gapura itu ada memang sebuah motif, bukan motif seluruh-seluruhan ya, ini motifnya memang seperti bangunan simetris, bangunan ruang. Dia itu bentuknya seperti segitiga. Biasanya memang kalau di gapura-gapura itu, gapura-gapura pintu masuk, terdapat seperti kayak ular gitu loh, kayak relief ular turun, terus kemudian memang ada kayak bentuk segitiga, itu apa ya namanya, saya lupa, nanti kita cek lagi. Begitu sih, menarik sekali menurut saya peninggalan situs cagar budaya ini. Sayang sekali karena kemungkinan tidak semua orang bisa awas atau bisa toleh-toleh ketika ada di jalan. Ternyata ketika saya bertanya kepada juru pelihara di sini, pengunjung gapura Waringin Lawang itu paling sedikit di antara pengunjung situs cagar budaya lainnya yang berada di kawasan Trowulan.
padahal sebenarnya tempatnya ini nggak terlalu jauh loh dari jalan utama, karena agak masuk mungkin ya, jadinya nggak terlalu kelihatan. Seperti itu teman-teman. Hal menarik lainnya apa ya? Dari segi bangunan dan arsitekturnya saya belum mendapat referensi lain selain memang gapura ini disebut juga Candi Bentar. Mungkin sekian dulu ya informasi yang dapat saya bagikan dari Candi Wiringen Lawang ini. Jangan lupa buat teman-teman yang mau berdiskusi atau mau sharing, bisa ditulis di kolom komentar di bawah, atau mungkin kalau teman-teman juga tinggalnya di kawasan Mojokerto, Jombang, Sidoarjo, kita bisa jalan bareng rame-rame untuk mengunjungi situs-situs cagar budaya. Cukup sekian dulu informasi yang dapat kami bagikan dari Candi Wiringen Lawang. Semoga informasi yang kami bagikan dapat bermanfaat buat teman-teman. Ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Tetap jaga sikap, jaga perbuatan, karena di sini juga tadi saya lihat banyak vandalisme. Kan sayang sekali ya, benda cagar budaya ini sudah berdiri lama, bertahan lama, tapi malah banyak vandalisme. Tolong dijaga perilakunya. Kalau bukan kita, terus siapa lagi yang akan melestarikan? Gitu. Cukup sekian dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Sinau Sejarah. Kemudian follow juga Instagram kami di Sinau_sejarah dan Facebook kita di Sinau Sejarah. Pastikan teman-teman kalau mengunjungi tempat-tempat seperti ini itu, tempat-tempat cagar budaya itu, buang sampah pada tempatnya, jaga sikap dan perbuatan, jangan sampai melakukan vandalisme, dan kalau bisa cari informasi. Jadi nggak cuma jalan-jalan atau foto-foto aja ke sini, tapi juga belajar sejarah gitu. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sejarah, salam budaya, bye bye.